Assalamualaikum, saya Ciptahning, pengasuh Majelis Dzikir dan Tasawuf Sirul Asror Mojokerto, sebuah majelis yang bersanadkan kepada Sayyidi Syekh Nur Alam Shah Utsman bin Harun Utsman Depok. Beliau adalah salah satu murid daripada Sayyidi Syekh Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, guru sekumpul Martapura. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali mengajarkan tentang tauhid kepada Allah. Bagaimana cara dan adab yang baik di dalam mentauhidkan Allah yang tercatat di dalam Al-Quran. Banyak surat, banyak ayat yang membahas tentang ilmu tauhid dan bagaimana cara mempraktekannya. Salah satu surat Al-A'raf ayat 187 yang bunyinya, "Katakanlah, wahai Nabi, sesungguhnya aku tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak juga bisa menolak mudarat kecuali yang dikehendaki oleh Allah." Ayat ini menekankan, menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang hamba, seorang utusan yang beliau sendiri tidak mempunyai daya dan upaya untuk mendatangkan manfaat bagi dirinya sendiri dan menolak segala sesuatu yang mudarat di dalam diri daripada beliau kecuali atas izin dan kehendak daripada Allah. Tauhid yang disampaikan di dalam surat dan ayat di dalam Al-Quran tadi adalah menjadi contoh yang harus kita praktekkan, harus kita lakukan, harus kita jalani, sehingga iman kita kepada Allah itu benar-benar utuh, tidak menduakan, tidak membandingkan Allah dengan sesuatu yang lain, tidak juga menyamakan Allah dengan sesuatu yang lain. Yang perlu kita contoh adalah nilai-nilai yang tertulis, yang terkandung di dalam Al-Quran itu, tanpa berusaha untuk menyamakan diri kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seringkali ayat-ayat tauhid ini dipergunakan untuk merendahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga banyak sekali orang yang belajar tentang tauhid ini tidak mencontoh, tidak mengikuti, tidak menggunakan wasilah, tidak menggunakan pintu Rasulullah di dalam bertauhid, di dalam bermakrifat kepada Allah. Dan ini banyak terjadi. Jadi ayat ini tidak bisa kita pergunakan sebagai alat bahwa diri kita, diri semua manusia ini seakan-akan sama dengan Rasulullah. Meskipun sama-sama memposisikan diri sebagai seseorang yang tidak mempunyai daya dan upaya di hadapan Allah. Akan tetapi status Sayyidina Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam inilah yang membedakan dengan umat manusia pada umumnya. Suatu contoh,
kita ini bekerja pada bos, ya. Kita bekerja kepada bos, yang bos itu mempunyai perusahaan yang besar, cabangnya di mana-mana, yang karyawannya itu banyak. Bos itu menjadi jalan, menjadi jembatan untuk menghidupi banyak orang beserta keluarganya. Nah, kita salah satu karyawannya. Kita salah satu orang yang bekerja di dalamnya. Dan suatu hari kita bertemu dengan bosnya. Lalu bosnya itu menyampaikan kepada kita semua sebagai karyawan bahwa apa-apa yang dimilikinya itu adalah milik daripada Allah. Bos itu juga menyatakan bahwa dia tidak mempunyai apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak mempunyai daya dan upaya kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Dan suatu ketika kita pun mengucapkan ucapan yang sama dengan bos tadi. Mengucapkan pernyataan, ungkapan yang sama, yaitu saya tidak mempunyai apa-apa, saya tidak bisa apa-apa, kecuali yang dikehendaki oleh Allah kepada diri saya. Meskipun ucapannya sama, pernyataannya sama, maksudnya sama, akan tetapi nilai-nilainya itu tetap berbeda, kapasitasnya tetap berbeda. Kita sebagai karyawan menyatakan tidak mempunyai apa-apa. Memang pernyataan itu benar-benar membuat kita tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Dan tentunya sangat berbeda dengan pernyataan bos tadi. Sama-sama menyatakan tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, akan tetapi bos tadi bisa memecat kita. Bisa mengurangi gaji kita. Bisa menghukum kita apabila kita salah di dalam pekerjaan itu. Kita tidak tanggung jawab dengan pekerjaan yang kita lakukan di dalam perusahaan bos tersebut. Walaupun seorang bos itu menyatakan tidak bisa apa-apa, akan tetapi oleh Allah dia dikaruniai, diberikan anugerah yang lebih besar, diberikan harta yang lebih banyak, kekuasaan yang lebih luas daripada kita. Sehingga meskipun bos tadi menyatakan tidak mempunyai apa-apa dan tidak bisa apa-apa, masih bisa menggunakan kekuasaannya, masih bisa menggunakan pengaruhnya untuk mendatangkan sesuatu yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat bagi karyawannya. Apalagi yang menyatakan aku tidak bisa mendatangkan manfaat bagiku dan aku tidak bisa menolak hal-hal yang buruk di dalam kehidupanku kecuali yang ditakdirkan oleh Allah. Itu adalah Rasulullah, yang mana semua umat manusia ini membutuhkan Rasulullah. Dan dunia beserta isinya ini diciptakan oleh Allah untuk Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak aku ciptakan alam semesta ini kalau bukan karena engkau, ya Muhammad. Meskipun Rasulullah itu menyatakan tidak mempunyai daya dan upaya, merasa umi di hadapan Allah, akan tetapi
Rasulullah itu bisa menggunakan syafaatnya, menggunakan kedekatannya dengan Allah untuk memberi syafaat, untuk memberi manfaat di dalam kehidupan kita. Apabila kita juga berharap manfaat, berharap syafaat daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang yang mempunyai syafaat itu Allah, yang menciptakan syafaat itu Allah. Akan tetapi syafaat itu sudah menjadi hak milik daripada Rasulullah untuk disampaikan, untuk dibagikan, untuk dianugerahkan kepada umatnya yang mengharap syafaat, yang mencintai daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila Rasulullah tidak memberi syafaat, maka Allah pun tidak akan pernah menghiraukan, tidak akan pernah melihat umat atau manusia tersebut. Misalnya di saat kita lapar, lalu kita makan nasi dengan lauknya. Sedangkan secara tauhid kita tahu bahwa nasi itu tidak mungkin membuat diri kita kenyang. Tidak mungkin nasi itu bisa mencukupi kebutuhan karbohidrat yang ada di dalam diri kita. Begitu juga dengan lauknya, tidak mungkin bisa mencukupi gizi dan vitamin untuk tubuh kita, kecuali yang Allah kehendaki. Maksudnya, sesungguhnya yang membuat kenyang itu bukan nasi. Yang membuat diri kita itu mendapatkan asupan gizi dan vitamin itu bukan lauknya, akan tetapi Allah. Kita tahu itu. Akan tetapi kita kan tidak langsung kepada Allah. Ya kalau memang Allah yang membuat diri kita kenyang, diri kita terpenuhi vitaminnya, mineralnya, ya tidak perlu makan yang ada lauknya. Cukup meminta kepada Allah, cukup bengong kepada Allah, atau cukup zikir kepada Allah sudah kenyang. Tentunya tidak seperti itu. Apabila lapar, syariatnya ya makan. Hakikatnya Allah lah yang memberi rasa kenyang di dalam diri kita. Semua makanan yang kita makan, yang dimakan oleh manusia, diberikan oleh Allah kekuasaan. Ya, diberikan oleh Allah kekuasaan, kekuatan untuk memberikan vitamin, karbohidrat, mineral, dan segala sesuatu kebutuhan untuk perkembangan tubuh, untuk menguatkan tubuh, memberikan tenaga dan power di dalam tubuh. Jadi di dalam kita belajar tentang tauhid tidak boleh saklek. Lapar tidak makan, langsung minta kepada Allah supaya diberi kenyang. Ya mati kita. Pada nasilah, pada rotilah, pada makan makanan yang lainlah. Allah memberikan ketetapan sebagai jalan agar manusia itu diberikan kekenyangan, terpenuhi gizinya, vitaminnya, dan lain-lainnya supaya bisa tumbuh kembang dengan baik tubuhnya, terpenuhi energi, power, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang Allah yang menciptakan rezeki kita, napas yang kita hirup, jantung yang berdetak, rezeki kita, dan segala sesuatu yang memenuhi kebutuhan, baik itu secara zahir maupun kebutuhan batin. Allah yang menciptakan, akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lah yang menyajikan di dalam kehidupan kita. Allah yang menciptakan udara, oksigen. Rasulullah yang menghantarkan, menyajikan
di hadapan kita sehingga kita bisa menghirup. Allah menciptakan rezeki kita. Lalu Rasulullah yang menghantarkan rezeki kita di hadapan diri kita sehingga kita mempunyai uang yang banyak, harta yang banyak, kesehatan yang fit, ketenangan batin, dan lain-lainnya. Semuanya itu yang menyajikan, yang melayani, hingga hal itu sampai kepada diri kita adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu secara zahir maupun secara batin, baik itu secara syariat maupun secara hakikat. Sehingga ayat-ayat tauhid yang ada di dalam Al-Quran itu tidak bisa kita pergunakan untuk menjustifikasi Rasulullah, bahwa Rasulullah juga tidak bisa apa-apa, Rasulullah juga tidak punya apa-apa, Rasulullah tidak mempunyai daya dan upaya. Lalu seakan-akan kita merendahkan Rasulullah. Dan pada akhirnya kita tidak butuh syafaat, tidak butuh wasilah untuk sampai kepada Allah, untuk bermakrifat kepada Allah. Kesadaran keyakinan yang demikian ini akan membuat perjalanan rohani seseorang itu tidak akan pernah sampai kepada Allah. Tauhid seseorang itu tidak akan pernah sampai kepada Allah. Karena begitu luar biasanya Allah kepada Rasulullah. Sayangnya dan menjadikan Rasulullah itu adalah manusia yang paripurna, yang sempurna, yang mampu menyempurnakan perjalanan rohani umat manusia dari mulai Nabi Adam hingga sampai akhir zaman. Beliaulah disebut insan kamil, mukamil. Jadi pelajaran tentang tauhid yang disampaikan oleh Rasulullah itu, yang kita tiru adalah pelajarannya, prakteknya, cara mengamalkannya, bukan menyamakan diri kita dengan Rasulullah. Jauh berbeda. Apalagi kita membahas tentang asal kejadian daripada segala sesuatu, lalu dibandingkan dengan asal kejadian daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas berbeda. Karena hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lah yang mampu sampai kepada tajalidat. Dan semua manusia ini tidak akan pernah sampai kepada tajalidat kecuali mereka itu berwasilah dan melalui pintu Rasulullah di dalam mereka bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.